Gacor. Diwarnai 2 penalti, Timnas U16 Indonesia pesta gol dari Laos di babak I. Laos auto nangis. Alhamdulillah menang terus. Pesta gol setengah lusin ke gawang Laos, Timnas Indonesia lolos ke semifinal. Auto semangat main dan pastinya menang. Jay Itzes dan Ragnar Oratmangoen membara usai Timnas Indonesia akan lawan Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Fans Timnas Indonesia harus lega, Shin Tae-yong kirim sinyal tidak tertarik jadi pelatih Timnas Korea Selatan. Timnas U16 Indonesia unggul dari Timnas U16 Laos dalam babak penyisihan grup A ASEAN Cup U16 2024 di Stadion Manahan Indonesia dan Laos menghadapi laga hidup dan mati di ajang ini. Mereka memperebutkan posisi pemuncak klasemen demi tiket otomatis lolos ke babak selanjutnya. Menariknya, 2 gol masing-masing bagi Laos dan Indonesia datang dari tendangan penalti. Kepanikan dan tekanan di lapangan begitu terasa yang membuat kesalahan terjadi di kotak penalti. Sayafat Fansafat yang melakukan blunder membuat upaya antisipasinya justru masuk ke gawang sendiri pada menit ke-29. Menambah jarak, sundulan Josh Holong meluncur mulus menuju gawang Laos pada menit ke-38. Kapten Putu Panji memberikan gol lewat sundulan yang membuat Indonesia menutup babak pertama dengan skor 4-1. Babak pertama, Laos mendapatkan penalti setelah Sayafat Fansafat dilanggar oleh Mat Haurian. Phayak Siphanom yang jadi eksekutor sukses melaksanakan tugasnya. Indonesia mendapatkan penalti setelah Muhammad Zahabi dilanggar oleh Kim Moon Kanya. Zahabi yang mengarahkan bola sisi kanan dan gagal dijangkau kiper Tisahone Sumli Fongfat pada menit ke-24. Menit ke-29 Indonesia bisa kembali memimpin. Berawal dari tendangan sudut dari Fabio Azkairawan, bola mengenai Sayafat Fansafat yang justru masuk ke gawang sendiri. Josh Holong memberikan gol ketiga untuk Indonesia. Berawal dari lemparan ke dalam Fabio, sempat terjadi kemelut di depan gawang Laos. Josh dengan sundulan cerdiknya sukses mengirim bola ke gawang lawan. Kali ini umpan Fabio menuju posisi Putu Panji di depan kotak penalti. Sundulan Panji melaju deras ke gawang Tisahone. Skor 4-1 untuk keunggulan Indonesia bertahan hingga akhir babak pertama. Timnas U16 Indonesia mengalahkan Timnas U16 Laos dengan skor 6-1 dalam laga penyisihan grup A ASEAN Cup U16 2024. Timnas U-Strip 16 Indonesia unggul 4-1 di babak pertama. 2 gol dicetak dari titik penalti dari kedua tim. Selanjutnya, Fabio Azkairawan jadi sosok krusial yang membuat 3 gol tercipta untuk Indonesia. Hampir semua gol berasal dari proses sundulan yang dimanfaatkan oleh Josh Holong Putu Panji. Indonesia langsung memberikan dominasi sejak awal babak kedua dimulai. 2 gol Josh Holong dan Mirza Firjatullah menggenapkan skor menjadi 6-1. Indonesia lolos ke babak semifinal dengan status juara grup A. Pada menit ke-51 Indonesia bisa mencetak gol lewat Muhammad Zahabi, tapi posisi Tristan Raisa sudah dianggap offside. Indonesia menambah gol pada menit ke-60. Josh Holong memanfaatkan umpan dari Daniel Afrido. Eksekusi keras Josh langsung menghujam gawang Laos. Hingga menit ke-73 tidak ada gol tercipta dari kedua tim. Mirza Firjatullah memberikan gol untuk Indonesia pada menit ke-80. Lepas dari jebakan offside, finishing Mirza gagal dihalau kiper Tisahone Sumli Fongfat. Skor 6-1 untuk kemenangan Indonesia bertahan hingga akhir laga. 2 pemain Timnas Indonesia, Jay Itzes dan Ragnar Oratmangoen, memberikan tanggapannya usai drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia selesai digelar di Kuala Lumpur. Kedua pemain keturunan itu membara dan bersemangat untuk menjalani pertandingan.
Dari hasil drawing, Timnas Indonesia tergabung ke dalam grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dimulai pada September 2024 sampai Juni 2025. Timnas Indonesia akan menjalani 10 pertandingan dengan format 5 kandang dan 5 tandang. Dalam akun Instagram pribadinya, Jay Edzes mengaku sudah siap untuk menjalani pertandingan-pertandingan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tampaknya ia meminta bantuan supporter untuk saling bersatu dalam menjalani pertandingan. Mari berdiri dan bersatu sebagai satu. Sampai jumpa di September 2024. Kita Garuda, tulis Jay Edzes. Hal yang sama juga dirasakan oleh Ragnar Oratmangoen. Penyerang sayap Timnas Indonesia itu sudah tidak sabar untuk menjalani pertandingan pada September 2024. Dijadwalkan Timnas Indonesia akan melakoni laga tandang melawan Arab Saudi pada 5 September 2024. Setelah itu menjamu Australia pada 10 September 2024. Mari kita lanjutkan perjalanan di babak ini. Sampai jumpa di September 2024, kata Ragnar Oratmangoen. Adapun peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka. Syaratnya Timnas Indonesia harus duduk di posisi pertama dan kedua dalam klasemen akhir grup C untuk mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026. Jika Timnas Indonesia berada di posisi ketiga dan keempat, maka akan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Peluang untuk mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026 pada babak tersebut masih terbuka untuk Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, ditanya soal ketertarikannya sebagai juru taktik Timnas Korea Selatan yang baru. Sebagai informasi, Federasi Sepak Bola Korea Selatan KFA tengah mencari juru taktik yang baru. KFA mencari juru taktik yang baru usai memecat Jurgen Klinsmann pada awal 2024. Pelatih asal Jerman tersebut dipecat usai gagal berprestasi di Piala Asia 2023. Sampai saat ini, KFA masih memperkerjakan pelatih sementara untuk menangani Timnas Korea Selatan. Rumor beredar bahwa Shin Tae-yong sempat disebut-sebut salah satu pelatih Timnas Korea Selatan. Sebagai informasi, Shin Tae-yong pernah jadi pelatih Timnas Korea Selatan senior. Pelatih 53 tahun tersebut masuk sebagai pelatih pada tahun 2017 hingga 2018. Dia masuk menggantikan Ulis Telike sebagai pelatih sementara untuk mengantarkan Korea Selatan lolos ke Piala Dunia 2018. Shin Tae-yong pun menjawab rumor tersebut di salah satu kanal YouTube milik Jo Pangma. Shin Tae-yong secara halus membantah adanya minat untuk kembali melatih Timnas Korea Selatan saat ini. Pelatih 53 tahun tersebut tidak mau jika masuk di tengah jalan. Ia hanya mau mendapatkan kontrak penuh selama 4 tahun sebagai pelatih Timnas Korea Selatan. Sebagai informasi, saat ini Timnas Korea Selatan tengah berjuang untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 di ronde ketiga. Negara asal saya adalah Korea dan saya sangat berterima kasih kepada Asosiasi Sepak Bola Korea, ujar Shin Tae-yong dilansir bolasport.com dari YouTube Jo Pangma. Shin Tae-yong merasa kecewa jika kembali jadi pelatih Timnas Korea Selatan dari tengah jalan. Satu-satunya hal yang mengecewakan adalah saya selalu dipanggil ke stasiun pemadam kebakaran ketika saya sedang terburu-buru, ujar Shin Tae-yong. Dan saya melakukan pekerjaan lebih baik dari yang diharapkan. Tetapi saya sedikit kecewa ketika saya tidak dimasukkan dalam daftar pelatih tim nasional, lanjutnya.
Shin Tae-yong hanya mau menerima kontrak penuh dari awal sebagai pelatih selama 4 tahun jika kembali menangani Korea Selatan. Dia beralasan bahwa di level tim nasional, Shin Tae-yong jarang bertemu para pemainnya, sehingga butuh waktu untuk mewujudkan hasil yang diharapkan. Berbeda dengan tim klub, timnas tidak terlalu sering melihat wajah pemainnya sehingga membutuhkan banyak waktu untuk menambah warna seorang pelatih di timnas, ujar Shin Tae-yong. Saya seperti itu ketika saya masih menjadi pemain dan di masa lalu, saya berpikir para pemain lebih penting dalam kurung daripada pelatih, tapi bukan itu masalahnya. Sebuah tim sangat membutuhkan kemampuan pelatih. Jika pelatih tidak menjadi titik fokus dan menciptakan sebuah tim tersebut tidak akan pernah menjadi tim yang baik, ujarnya.